Oke, welcome back to Miss Dias at the channel with me, Miss Dias. Masih di podcast Miss Dias, titip tiba-tiba podcast. Oke, di episode ini langsung aja, topik kita adalah putus nyambung. Oke, pernah nggak dari kalian mengalami putus nyambung dalam hal pacaran? Kalau nikah nggak mungkin putus nyambung dong, itu namanya cerai, rujuk namanya. Oke, kita masih pada level putus nyambung. Jadi banyak yang bertanya-tanya ketika saya putus, terus saya nyambung lagi sama pacar saya, apakah ini bakalan berefek baik atau buruk? Apakah ini hanya akan mengulang kisah lama atau bagaimana? So hari ini Miss Dias ditemenin sama satu narasumber di seberang sana. Oke, halo Mbak, bisa hai dulu? Hai semua. Tumben nih suaranya. Suaranya bagus banget nih. Tak coba sok manis tapi nggak bisa. Iya, jangan sok manis Mbak, karena ada yang lebih manis dari yang manis. Oke. Halo semua. Ya. Iya. Bagus kok suaranya, nanti denger aja ya. Ini dengan siapa ya? Boleh sama kan atau inisial aja? Biasanya kalau ini aib jangan sebut. Oke, inisial aja deh. Inisial. Oke, Mbak inisial siapa? Siapa ya? Tapi bingung juga. Oke, pohon. Karena masih ada unsur pohonnya. Oke, Mbak Pohon. Iya, saya bersama Mbak Pohon di sini. Jadi alamat Instagramnya adalah @pohon_Bali ya. Oke. Kalau dicari pasti nggak ada. Oke, lanjut aja nih. Itu udah mulai gemes yang pengen tahu jawabannya tentang putus nyambung. Kenapa sih Mbak Pohon ini diajak ngobrol? Karena dia mengalami sendiri proses putus nyambung itu. Tapi yang mau saya gantung di sini adalah apakah akhirnya baik-baik saja atau mengulang kesalahan yang sebelumnya? Oke. Pertanyaan pertama dulu deh buat Mbaknya biar dia bisa mulai ngobrol tentang putus nyambung ini. Mbak Pohon, kenapa sih memilih untuk nyambung lagi setelah putus? Jadi gini, sebenarnya awal itu nggak ada sih yang kita benar-benar statement kayak oke, kita putus, kita jalan masing-masing gitu, nggak ada. Jadi sebenarnya kita kayak lost contact aja sih selama kurang lebih seminggu sampai 10 hari itu. Jadi kita berantem. Setelah itu kan biasanya setelah berantem pun kita masih yang komunikasi walaupun dingin ya. Yang nggak intens, maksudnya yang oke, mungkin 3 kali sampai 5 kali sehari yang ngabarin, oh aku di sini, aku berangkat kerja, aku sudah makan, aku pulang ke rumah gitu biasanya masih. Nah, entah kenapa tumben di titik ini, di pertengkaran kita yang itu, bener-bener nggak ada yang namanya komunikasi. Itu jadi, berapa lama? Kira-kira? Seminggu 10 hari. Sekitar itu 7, 8, 9 entah. Karena kita kan nggak ngitung juga waktu itu kan. Males udah berapa hari gitu kayak. Oke, awal-awal kita kayak ngitung, oke hari ini udah sehari nih dia ngechat, oke udah 2 hari nih, oke udah 3 hari, setelah itu kan kayak males banget lo nginget-nginget gitu, Miss. Oke, jadi for your information, jadi hubungan yang baik itu kalau berantem itu biasanya nggak bakalan lebih dari 1 atau 2 hari itu harus udah baikan, kalau enggak itu terindikasi ada problem yang lebih besar gitu ya. Jadi ini udah lebih dari seminggu, bahkan hampir 10 hari itu udah ada masalah sih sebenarnya kayaknya apa ini sebenarnya masalahnya ya? Iya, terlebih lagi itu kita kalau berantem nggak pernah yang namanya lost contact itu, Miss. Yang penting kan ada beberapa mungkin bukan maksud menyinggung atau gimana ya, tapi kan memang style pacaran orang beda-beda gitu. Kalau kita memang kita nggak pernah yang namanya berantem itu lost contact yang oke, aku nggak akan ngubungin kamu gitu, nggak pernah. Pasti ada salah satu dari kita yang akan memulai duluan. Walaupun kita kayak masih kesel, kita akan tetap kayak mulai, oke, pagi ini aku kerja, oke pagi ini aku berangkat, siang ini aku ngajar les gitu misalnya, atau sore ini aku ada acara ini, keluar sama ini. Kita masih yang kayak komunikasi satu sama lain dan kita tahu kegiatan satu sama lain gitu. Itu sih kalau kita ya. Jadi benar-benar kayak oke, masih mengabari walaupun kita dalam suasana yang berantem, yang panas,
Tapi salah satu dari kita pasti ada yang neken ego sih untuk tetap oke, mulai duluan nih. Kalau misalnya dia nggak mulai duluan, kan biasanya kita kayak ngechat sekitar jam 7. Kalau sampai jam 9 dia belum ada ngechat, dia kemana atau pergi kemana pagi-pagi, ya udah aku yang mulai duluan gitu. Gitu pun sebaliknya gitu sih. Jadi waktu itu benar-benar kayak Nggak nggak ada chat. menghubungi sama sekali sampai seminggu sampai 10 hari begitu. Iya, Lalu betul akhirnya sekali. siapa yang memulai menghubungi terlebih dahulu? Dia sih, Miss. Oke. Dan sebagai cewek pasti kamu punya pemikiran gitu. Balas nggak ya gitu. Udah lama gini gitu kok baru ngubungin dan lain sebagainya. Iya, Lalu kan mau jual mahal juga. Nah ya jual mahal. Jadi pertanyaan berikutnya itu kenapa kamu memutuskan untuk mau menghubungi dia lagi gitu? Balas chatnya ya. Padahal kan kamu pasti karena apa namanya? Jual mahal. Kamu dari pihak cewek kan pasti lebih apa ya? Kalau lebih ada unsur yang harga diri gitu loh. Yang untuk memulai lagi membalas dan lain sebagainya. Itu kamu langsung directly balas atau kamu nunggu berapa jam atau sehari 2 hari gitu? Nunggu beberapa jam sih, nggak sampai beberapa jam sih, Miss. Beberapa menit, 30 menitan lah. Apa pertimbanganmu membalas? Karena kangen juga sih. Oke, well, gitu ya. Jadi Terus, masih rasanya masih sangat kuat berarti ya? iya kan kita juga udah lama, udah 5 tahun. Jatuh Oke. bangun, kuliah bareng, wisuda bareng. Terus kan kebetulan waktu itu masih lanjut S2 juga. Jadi dia juga banyak kontribusinya yang hujan-hujan nganterin daftar ke Singaraja. Terus cuman bolak-balik sampai dia libur kerja, kayak gitu juga sih. Jadi kayak masih banyak kok positifnya, masa cuman gara-gara masalah ini jadi kayak harus berakhir kayak gini sih. Jadi berarti ini sejarahnya adalah sudah mengarungi banyak cerita selama 5 tahun, kemudian lost contact selama seminggu sampai 10 hari, kemudian akhirnya kembali berkomunikasi lagi gitu. Iya, dia juga yang baik sih, Miss. Maksudnya kan ada yang ngechat dengan menyalahkan, kamu kemana aja sih? Udah 10 hari atau seminggu nggak hubungin. Pasti punya yang lain ya, atau kamu sama yang lain ya. Biasanya kan kayak gitu. Tapi dia enggak sih, kayak masih respect kayak biasanya gitu. Kamu ngapain? Gimana tadi kegiatannya? Kayak gitu masih. Emang kamu nggak ngerasa kesel gitu? Kok baru kamu nanya aku ngapain gitu kan? Ini udah 10 hari gitu. Kemana aja lu 10 hari sebelumnya gitu? Enggak gitu. Kesel sih, Miss, tapi ya kita juga karena gini sih waktu itu prinsipnya, karena dia udah ngubungin duluan, berarti dia udah nekan egonya untuk memulai, ya nggak? Iya. Iya sih. Jadi kenapa kita nggak berusaha juga nekan ego kita untuk balas dengan hal baik gitu loh. Sesuatu yang sudah dimulai dengan baik, ya udah kita lanjutin aja dengan baik gitu. Ada kesel sih, masih dingin sih balas chatnya, tapi ya akhirnya itu normal. Hari-hari berikutnya chatnya kembali normal sampai hari ini. Bukan normal sih, Miss. Kita butuh waktu juga untuk healing kan. Dia juga gimana ya? Dia juga ngerasa tersakiti sama kata-kataku sebelumnya yang membuat kalian gak komunikasi 7 sampai 10 hari. Terus aku juga masih ngerasa tersakiti sama kata-kata yang dia gitu. Intinya kita saling masih sakit gitu sih, masih ingat kamu dulu bilang gini ya. Kamu juga dulu bilang gini kok sama aku, masih kayak gitu sih. Jadi sama-sama healing gitu ya. Gitu sih. By the way, apa kamu sekarang kan udah baik-baik aja nih? Enggak kan, juga. Ternyata gak baik-baik lagi. Enggak. Ya, maksudnya lebih baik dah dari kemarin. Tetap berkomunikasi lah ya. Tapi belum ada gerakan tidak menghubungi lah intinya ya kan. Lebih gini sih. Kita masih sering juga kok masuknya karena hal-hal kecil yang kita kan sama-sama suka nonton film nih. Kita kebetulan punya akun film gitu lah yang kita kerjain berdua. Misalnya pas aku sibuk gitu, lagi ngerjain apa gitu, dia tiba-tiba yang tolong dong bantu edit nih translatanku bener atau enggak, bantu cek grammarnya gitu misalnya. Pas lagi crowded kan, otomatis juga Clay aku lagi sibuk nih, jangan ganggu dong
Akhirnya kita jadi kayak berantem kecil. Oh, aku nggak tahu kamu sibuk ngapain, kamu marah, bilang kamu sibuk, kan simple kayak gitu gitu sih. Masih sering gitu kok. Itu sih normal sih ya. Jadi yang ya namanya orang dua kepala berbeda gitu, kalau ada ya sedikit problem segitu sih nggak besar banget sih. Asal nggak pause lagi, nggak ngomong sampai seminggu sampai 10 hari itu ya itu perlu refleksi lagi. Dan pertanyaannya, apa kamu nggak takut kejadian yang sama terjadi lagi? Maksudnya tidak dihubungi selama berhari-hari, punya problem yang sejenis itu kan karena kamu sudah belajar kan dari kasus yang sebelumnya, kamu sempat nggak dihubungin berhari-hari dan akhirnya perlu waktu untuk healing dan lain sebagainya. Apa kamu nggak takut itu terjadi lagi? Jujur sih enggak, Miss. Bukan masalah takut dihubungi atau enggaknya itu. Masalahnya adalah kita kan berantem itu juga bukan masalah yang fatal. Maksudnya kan ada yang berantem memang karena mungkin si cowok punya yang lain atau si cewek ada yang lain. Kebetulan kan masalah kita bukan masalah itu gitu, masalah prinsip aja sih. Karena kita kan berdua kadang sama-sama keras, kadang punya prinsip yang beda. Jadi waktu itu pas ketemu prinsipnya beda, jadi misunderstanding. Akhirnya meledak gitu. Jadi kalau masalah dihubungi 10 hari sih kita sama-sama refleksi sih waktu itu. Kamu nyakitin aku gini, aku nyakitin kamu kayak gini gitu. Jadi kita janji sih itu jadi yang terakhir, nggak menghubungi gitu sih, Miss. Sampai sekarang sih kalaupun kita lagi ada masalah-masalah kecil kayak gitu, kita akan tetap saling komunikasi sih. Dan untungnya, syukurnya, itu kan tahun lalu. Oke. Agustus tahun lalu. Bukan Agustus sih. Intinya sebelum wisuda deh, sebelum wisuda S2. Agustus itu awal kayaknya. Jadi kayak udah hampir tahun lalu, sampai sekarang sih semuanya masih fine aja. Oke, berarti nggak ada ketakutan tentang itu ya? Belum sih. Jangan. Kok belum sih? Iya. Ya kan siapa tahu nanti tiba-tiba takut gitu. Kalau gitu, kalau tiba-tiba takut berarti kita bakalan ngobrol lagi nih. Yes. Undang lagi kan? Oke, iya pasti. Satu pertanyaan nih, mungkin yang pengen ditauin sama orang-orang. Selama 7 sampai 10 hari itu nggak berhubung, maksudnya tidak saling menghubungi. Apa kamu nggak kepikiran untuk refresh alias mencoba memikirkan laki-laki lain atau mencari laki-laki lain atau mempertimbangkan lah yang lain gitu? Kepikiran? Oke. Dan gimana tuh prosesnya, gimana gitu? Jadi kebetulan si cowok ini teman kuliah, teman skripsian. Oke. Oh, teman skripsian S1 berarti? Enggak, S2. Tesisan. Ya. Terus? Jadi ya udah, kan karena memang kita bareng dari awal semester sampai yang semester akhir. Kebetulan dosen pembimbingnya dua-duanya sama, hari ujiannya sama, sampai semuanya sama. Jadi memang benar-benar kayak Kesingaraja pun kita berempat sih, segeng. Okay. Jadi dari situ kayak dekat. Akhirnya udah pernah makan bareng sih, makan bareng juga, sering ngobrol bareng di antara juga. 7 sampai 10 hari itu? Oke. Pernah makan yang berdua aja gitu. Oke. Terus ngobrol-ngobrol gitu juga sih. Terus karena dia tahu mungkin kayak aku lagi renggang sama si pacar. Jadi dia juga kayak jadi lebih berani kayak perhatian. Dulu kan kayak waktu kita masih tesisan, walaupun kita sering kemana-mana bareng, perhatian sih, tapi kayak dia tetap ngasih limit. Baik berarti ya. Dia tetap ngasih limit. Si teman ini. Baik banget, Miss. Dia tetap masih ngasih limit. Hati-hati sama teman baik ya. Ya, jadi gitu. Dia masih ngasih limit, terus masih kayak baik tapi membatasi diri. Terus sempat sih akhirnya tak tanya, kok kamu sekarang lebih baik sih daripada yang dulu, maksudnya. The way he shows it different gitu loh, Miss. Nggak sama kayak waktu dulu. Terus dia bilang sih, kan kamu lagi gini sama si itu gitu. Oh,
Oh, terus Gitu. kamu nggak nanyain intentionnya? Terus maksudnya gitu? Ya gitulah. Tahu kan? Enggak Ya. tahu. Makanya nanya. Ya gitu. Kan malu bilangnya. Oke. Iya, tertarik gitu lah. Mbak Pohon ini luar biasa. Oke, berarti dalam 7 sampai 10 hari ini kamu ada laki-laki lain di antara 7 sampai 10 hari ini ya. Terus kenapa kamu, kan itu udah refresh ya bahasanya kalau orang awal-awal deket lah sama orang lain tuh kan lebih berbunga-bunga, lebih seru rasanya gitu daripada kamu kembali ke hubungan lama yang udah kamu jalanin dan udah kamu rasain gimana gitu. Kok kamu nggak memilih apel segar itu daripada apel yang udah kamu tahu rasanya itu? Karena udah tahu rasanya, Miss. Iya. Karena yang seger belum tentu enak kan? Oh gitu. Iya. Oh gitu. Kan baik. Tadi kan baik. Nah, itu kan jadi kita belum tahu yang deket lama, belum yang kayak gitu, Miss. Sama yang 2 ini tahun kan? 2 tahun kan? Lumayan. Iya, ya lumayan sih 2 tahun deket temenan gitu. Emang care sih orangnya, tapi entah kenapa balik lagi sih sama yang itu. Karena memang itu dah yang kayak Miss bilang, udah tahu rasanya. Jadi kayak udah gini, jadi beda, Miss. Oke. Si yang apel segar ini, Ya. si yang apel segar ini orangnya baik, terus penyayang, lemah lembut, berhati lembut gitu loh. Oke. Dan kamu kamu bukan tipe apel segar. Kamu sukanya busuk. Salah. Cowok penyayang tuh loh, Miss, yang cowok bener-bener cowok baik-baik gitu. Yang lembut lah. Sedangkan sementara si yang apel yang sudah tahu rasanya ini keras, idealis banget. Nggak bisa dilawan. Iya, nggak bisa dilawan, idealis. Kalau berantem, misalnya kalau lagi adu argumen tuh dia harus menang gitu loh. Jadi debat, ngomongin hal kecilnya kita bisa kayak debat panjang gitu. Oke. Jadi gitu, maunya yang bisa tak ajak debat, ngerti nggak, Miss? Gitu. Bukan yang ngalahan. Kalau dia ngerti. kan pas si apel segar nih kayak ngalah, gitu, bener dah katamu gitu. Kalau si yang udah tahu rasanya ini dia akan ribat statement kita gitu loh. Kayak kok nggak kayak gini. Kadang lebih seru yang gitu nggak sih, Miss? Tergantung ceweknya. Kalau tipe ceweknya debaters, ya sukanya gitu. Biar aja diajak debat. Biar maksudnya nggak yang asal ngalah-ngalah gitu loh. Dia juga punya perspektifnya dia sendiri. Dia maunya apa? Dia gambarannya kayak gini gitu, lebih seru sih daripada lebih punya pendirian gitu. Nah itu. Punya pendirian. Tapi belum tentu tuh si apel segar nggak punya pendirian. Kan namanya orang baru PDKT, kan dia pasti tidak bukaan banget sama seluruh karakternya dia lah, masih dia tutupin, namanya orang baru mencoba menyelami gitu loh. Tapi yang sekarang dia nggak gitu loh, Miss. Pas PDKT juga udah katos aja gitu. Oh gitu. Oh dia langsung, dia sejujur itu menunjukkan dirinya yang sebenarnya ya. Jadinya pas PDKT juga kita kan lama. PDKT-nya 4 bulanan waktu itu. Jadi benar-benar ya udah tahu banget. Oh dari awal emang katos orangnya gitu. Oh, dan emang aslinya kamu sukanya yang kayak gitu. Andai si apel segar itu sekatos si apel yang sudah tahu rasanya itu, mungkin kamu akan berpikir ulang mungkin. Bisa jadi. Oke. Jadi itu pengalaman si Mbak Pohon tadi tentang putus nyambung. Mungkin 1, 2, 3 kalimat untuk menyimpulkan fenomena putus nyambung ini gimana, Mbak? Oh ya, Miss, satu lagi. Ini yang seru nih. Oh, ini seru. Oke. Nah, semoga seru. Oke. Jadi, setelah kita pada healing nih berdua. Jadi kan kita ngobrol. Kita berdua nih ngobrol. Aku sama si apel yang udah tahu rasanya. Kita tidak salah menyebut apel yang sudah tahu rasanya itu pacar bukan?
Iya Iya pacarku. itu pacarmu. Oke. Ntar inget sama Jadi yang apel segar. oke. Jadi kita ngobrol nih, kamu gimana? Kebetulan dia tahu si apel segar. Dia kan aku ceritain ini teman-temanku, ini begini-gini. Dia tahu semua sih. Jadi pas kita udah bayan, kita buat kayak pengakuan diri masing-masing gitu loh. Ngapain aja kamu hiki? Iya serius. Jadi aku bilang aku makan sama ini hari ini jam segini aku ketemu sama dia gitu. Terus apa respon si apel yang sudah tahu rasanya? Oh gitu, kok kamu nggak bilang sama aku? Lah, orang Kenapa lagi harus bilang gitu? Orang lagi diem. Kenapa harus bilang gitu? Tapi kan sekarang udah bilang, udah minta maaf juga gitu. Nggak ada lebih kok, memang cuman makan aja, memang cuman ngobrol aja gitu. Dia ada bilang suka nggak sama kamu, ada gitu. Terus responmu gimana? Ya menurutmu gimana? Aku udah sama kamu sekarang di sini gitu sih. Dan si apel segar nih sosialis. Jadi gini, boleh nggak cerita nih? Selamat ya, udah balik lagi saya gitu. Enggak, cerita di awal kita jadi deket. Oh jangan kejauhan itu. Itu apa dong namanya nanti topik kita itu apa ya namanya? Oh iya benar. Tapi itu seru banget sih ceritanya. Oke, abis ini kita cerita. Judulnya apa? Benar-benar sweet. Sweet. Oke. Jadi untuk menutup nih, udah mau nutup aja nih. Gimana kesimpulanmu terhadap fenomena putus nyambung ini? Apakah kan kalau orang-orang bilang, oh putus nyambung itu perkara nonton film yang sama untuk kedua kalinya udah tahu endingnya gitu. Kalau menurut kamu? Tergantung sih, Miss. Kalau dari aku sendiri sih cari dulu sih penyebab kalian putus itu apa. Kalau memang penyebab putus karena ada pihak-pihak lain yang terlibat, misalnya orang ketiga, ya untuk dilanjutin lagi jangan. Karena ya itu yang kayak tadi Miss bilang, kayak kita mengulang atau membaca lembar buku yang sama yang endingnya kita tahu gitu. Aku anti sih sama yang kayak sorry itu saya selingkuh atau punya cewek lain, jangan pacar deh. Chat-chatan sama cewek lain, keluar sama cewek lain tuh kayak tanpa bilang ke kita ya. Kamu gitu? Ya, tapi kan kita dalam kondisi yang tidak baik kan. Oh gitu. Itu termaafkan. Ya, bisa jadi. Oke. Jadi kan kalau misalnya pacaran ya udah cari alasannya dulu kenapa sih kalian bisa, penyebab kalian putus tuh apa. Kalau cuman hal-hal prinsipal yang masih bisa dibicarakan lagi, iya kenapa nggak dicoba gitu. Kita kan yang kayak tadi Miss bilang di awal, dua kepala, otomatis kan yang satu mikirnya A, yang satu bisa mikirnya AB gitu. Jadi gimana caranya nyatuin A dan AB ini biar jadi AAB gitu. Atau A kuadrat B gitu. Jadi karena dulu masalahku adalah prinsipal dan kita janji akan sama-sama memperbaiki. Dan sampai sekarang sih kita berusaha untuk itu sih. Maksudnya kalau yang satu lagi egonya tinggi, yang satu nekan egonya. Kalau yang lagi satu sedang ngasih makan egonya yang banyak, yang lagi satu ngalah gitu. Itu sih. Jadi fenomena putus nyambung saat pacaran itu bisa aja punya ending yang positif, tergantung karena apa kalian putus dulu sebelumnya gitu ya, sehingga kalian masih bisa mempertimbangkan untuk nyambung lagi. Ketika kemarin itu putusnya karena sesuatu yang sangat parah gitu, yang kayaknya itu udah mendarah daging di pasangan kalian, yang kayaknya bakalan ngulang lagi dan lain sebagainya, keputusan untuk balik lagi itu mungkin harus benar-benar dipikirkan matang-matang. Tapi kalau misalnya perkara putus sebelumnya itu adalah masih bisa diperbaiki, mungkin kalian bisa nyoba opsi nyambung lagi gitu. Jadi nggak ada masalah. Itu namanya pilihan ya kan? Namanya pilihan. Jadi bisa diambil dua-duanya. Tetap putus atau nyambung lagi gitu. Nggak ada salahnya sih menurut Miss Dias. Ada juga kok orang yang memang misalnya kan perkara seperti nonton film kedua kalinya udah tahu endingnya. Kan emang ada orang yang suka nonton 2 kali atau 3 kali atau 4 kali karena saking sukanya gitu. Pembuktian mungkin dan lain sebagainya, why not? Ya udah, sekarang keputusannya ada di kamu gitu, dan kamu udah tahu sendiri konsekuensi dari putus dan nyambung ini kayak gimana. Oke, buat kalian yang masih bingung mau nyambung
lagi setelah putus ini, atau putus lagi setelah nyambung? Ya, itu ada di kalian sih jawabannya. Oke, Mbak Pohon, makasih ya udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau di-share bagus juga, di tag tuh apel segar. Oke, bye-bye. Oke.